Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-541 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lareangon, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, M. Abud sebagai Ken Arok, Regis dan Naryo sebagai prajurit, Harry sebagai lurah prajurit, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Setelah melaporkan apa yang dilakukannya kepada Putut Gajah Wengker, Badrawati dan Lareangon kemudian menuju ke istana. Seorang prajurit jaga menghadangnya. Prajurit itu merasa aneh melihat Badrawati dan Lareangon dengan pakaiannya yang kumal mengajukan permohonan
untuk menghadap Baginda Singasari. Hei, kalian berdua, sedang lindurkah kalian? Kalian mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda. Kalian pikir kalian itu siapa? Apakah tidak boleh kami berdua menghadap Baginda, Kisanak prajurit? Tidak ada larangan bagi siapapun untuk menghadap Baginda. Akan tetapi, Baginda tentu tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mengurusi hal yang remeh-remeh. Kalau semua orang diperbolehkan menghadap Baginda, Baginda tidak akan mempunyai waktu untuk mengurusi hal-hal yang lebih besar. Mengerti? Tetapi, Jadi, tahu dirilah kalian berdua. Tahu diri. Lihat bayangan kalian di permukaan air yang bening. Dan kemudian berhitunglah apakah pantas kalian menghadap Baginda. jadi kami tidak diizinkan untuk menghadap Baginda. Lebih baik kalian pergi saja. Dan jika kalian sedang lindur, lebih baik kalian bangun. Dan lihatlah kenyataan. Jangan tidur. Maaf, Ki Prajurit. Rasanya kami tidak sedang tidur. Dengan sadar kami menghadap Baginda. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan apa kalian menghadap Sri Baginda? Baginda telah mengundang kami, Ki Prajurit. Apa? Baginda telah mengundang kami. Dan itu sebabnya sekarang kami sowan. Menghadap Baginda. Baginda mengundang kalian? Benar, Ki Prajurit. Ada apa? Ada apa ini, prajurit? Oh, ada apa ini? Mereka, Kilura. Orang-orang ini sedang ngelindur, Kilura. Tidak, Kilura. Kami tidak sedang melindur. Kami tidak tengah bermimpi. Kami sadar sepenuhnya dengan apa yang kami lakukan. Kenapa dengan mereka itu, prajurit? Ya, mereka dua orang ini mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda, Kilura. Benarkah demikian Kisanak berdua? Benar, Tuan. Yakinkah? Yakinkah kalian benar-benar akan menghadap Baginda? Iya, kami yakin, Kilura. Untuk urusan apa kalian menghadap Baginda? Mereka mengatakan Baginda mengundang mereka, Kilura. Lucu sekali. Apa itu mungkin, Kilura? Benarkah demikian Kisanak berdua? Sebenarnya lah, demikian, Kilura. Baginda memang telah mengundang kami berdua untuk menghadap Baginda. Untuk urusan apa? Hanya Baginda yang telah mengetahuinya, Kilura. Kisanak berdua, bantulah kami. Kami tidak mau direpotkan oleh kemarahan Baginda jika ternyata kalian mengada-ada. Bagaimana dengan benda ini, Kilura? Bagaimana, Kilura? Apakah timang ini tidak cukup sebagai bukti? Dari mana kau dapatkan timang itu, anak muda? Baginda menitipkannya kepadaku sebagai bukti bahwa aku mendapat perkenan dari beliau untuk menghadap. Baiklah, Kisanak. Mari. Aku bawa kalian ke ruang Sebo. Lurah prajurit itu kemudian mengantarkan Badrawati dan Lare Angon ke ruang Sebo. Ruang Sebo adalah ruang khusus untuk menghadap Baginda secara pribadi, di samping ruang besar yang disebut pagelaran untuk menghadap bersama-sama banyak orang. Sementara itu, prajurit jaga yang semula meremehkan Badrawati dan Lare Angon termangu kebingungan. Kenapa denganmu? Seperti orang yang kebingungan seperti itu. Ada apa? Mimpi apa aku semalam? Loh, kenapa? Baginda bisa marah kepadaku. Aku benar-benar bodoh. Tolong. Ada apa? Apa yang terjadi denganmu, Kau lihat orang dan seorang bocah yang diantar Kilura tadi. Iya, kenapa? Aku telah bersikap kasar pada mereka yang mengajukan permohonan untuk menghadap Baginda. Ternyata bagaimana? Ternyata mereka dapat menunjukkan bukti bahwa Baginda memang mengundang mereka. Aku bisa digantung oleh Baginda atas apa yang aku perbuat pada tamu-tamunya itu. Maksudmu jika tamu-tamu yang kau perlakukan dengan kasar itu mengadu pada Baginda? Iya. Ini sebuah pelajaran bagimu, kawan. Sikapmu selama ini memang kurang terpuji. Kau terlampau bangga dan berlebihan dengan jabatanmu sekarang ini. Salah seorang prajurit pengawal istana Singasari. Jabatan yang membuatmu kadangkala bersikap yang aneh dan mengada-ngada. Lalu bagaimana denganku? Ya, barangkali benar yang kau cemaskan. Baginda akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Mungkin jabatanmu dicopot dan kau kembali menjadi orang biasa. Seorang gembala sapi di tepi hutan. Pembicaraan kedua prajurit jaga regol istana Singasari itu terhenti untuk sesaat
ketika kilurah prajurit yang mengantarkan Badrawati dan Lare Angon ke ruang Sebo telah kembali lagi. Bagaimana Kilurah? Apanya? Nasibku bagaimana? Baginda tentu marah sekali kepadaku Kilurah. Ini sebuah pelajaran untukmu. Nah, apa kataku? Tadi aku juga mengatakan, ini sebuah pelajaran bagimu. Jadilah prajurit yang baik. Prajurit sebagaimana sudah menjadi tugasnya adalah untuk berkelahi. Tetapi berkelahi itu adalah melawan pihak-pihak yang mengancam negara. Tetapi sebaliknya terhadap rakyat kecil, seperti orang yang baru saja itu, kau justru harus memberi pengayoman, bukan menakut-nakuti atau meremehkan. Lalu bagaimana denganku Kilurah? Kalau Baginda murka, bagaimana? Itu tergantung mereka. Tergantung pada dua orang tamu itu. Jika mereka mengadu, maka habislah riwayatmu. Tetapi sebaliknya, jika mereka tidak mengadu, kau selamat. Semoga mereka tidak mengadu Kilurah. Iya, berdoalah. Akan tetapi, aku tidak habis mengerti Kilurah. Kenapa? Mengapa Baginda bergaul dengan orang semacam itu? Nah, itu lagi salah satu keburukanmu, prajurit. Mengapa kau berani memberikan penilaian seperti itu? Kau pikir Baginda harus bergaul dengan siapa? Hanya dengan orang-orang tertentu? Kau tidak boleh memberikan penilaian seperti itu. Baginda adalah seorang raja. Bagi seorang raja, tidak boleh banciladan. Raja harus menampung suara siapa saja, bukan hanya suaramu. Hati-hati kalau kau bicara. Kalau apa yang baru saja kau ucapkan itu sampai didengar oleh Baginda, maka tamatlah riwayatmu. Mengerti? Bukan mainnya, Paman. Bangunannya indah sekali. Aku tidak pernah bermimpi atau membayangkan aku bisa berada di ruangan seperti ini. Andai kata kenapa? Andai kata aku seorang raja. Cuma andai kata, Paman. Nasib orang siapa tahu, Badrawati. Kelak kau diangkat menjadi raja? Siapa yang akan mengangkat? Istrimu. Jangan keras-keras. Pembicaraan dengan nada bisik-bisik antara Badrawati dan Lare Angon kemudian terhenti ketika pintu utama ruang Sebo itu terbuka. Dan nampaklah kemudian Sri Baginda Singasari yang semula bernama Ken Arok dan bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi itu melangkah menuju ke Dampar. Badrawati dan Lare Angon serentak menyembah kepada rajanya. Akhirnya kalian datang juga ke istanaku. Hamba Baginda, hamba penuhi janji hamba untuk menghadap. Hamba mengatur sembah. Demikian pula dengan hamba Baginda. Hamba mengaturkan sembah. Nampaknya kalian perlu belajar lebih dulu untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Apakah ada kesulitan dengan para penjaga istanaku? Tidak, Baginda. Para prajurit penjaga regol adalah prajurit yang ramah-ramah. Bagaimana dengan timang itu?
timang ini ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa baginda. Sebuah benda yang menyimpan kesaktian. Sehingga demikian benda ini hamba tunjukkan kepada para prajurit itu. Mereka langsung mengantarkan hamba berdua ke ruang seba ini. Artinya, sebelum mereka bersikap kasar kepada kalian berdua. Hamba merasa tidak demikian, Baginda. Adalah wajar jika para prajurit itu bersikap tegas. Sebab bagaimanapun juga, mereka harus menjaga keamanan istana yang merupakan pusat pemerintahan Singasari. Baginda Sri Rajasa menerima kehadiran Badrawati dan Lareangon dengan ramah. Mereka berbicara seolah tanpa ada hambatan, yang ada kalanya diselingi oleh tertawa mereka yang berderai. Namun ada saatnya pembicaraan itu meningkat menjamah ke hal-hal yang penting. Lalu apa yang dilakukan Kameswara sekarang? Demikianlah, Baginda. Sang Panembahan telah memberikan petunjuk kepada kami untuk segera menemukan orang kelima di antara kami yang memiliki Raja Kalacakra. Sebuah pekerjaan yang kelihatannya sederhana. Akan tetapi aku tahu itu pekerjaan yang sulit. Ibarat mencari jarum yang jatuh di tumpukan jerami. Apakah Durga Parabandari nampak berkeliaran di sekitar padepokan itu? Sebenarnya lah, kami pernah berurusan di tempat itu, Baginda. Jika demikian, nampaknya Durga Parabandari itu sudah mengetahui bahwa bayi yang diburu-burunya itu berada di sana. Bagaimana keadaan bayi itu? Ia dalam keadaan sehat, Baginda. Jika demikian, kita doakan saja. Semoga selama bayi yang membawa titisan dari masa lampau itu tetap terlindung dan aman dalam perlindungan Sang Panembahan. Sebenarnya lah, aku sendiri berkepentingan dengan keselamatannya. Kehadiran bayi yang membawa titisan seorang pujangga atau maharsi dari masa lampau itu merupakan gambaran usaha kebenaran menghadapi kejahatan. Pembicaraan itu terhenti sejenak ketika pintu kembali berderit. Seorang perempuan cantik yang sedang hamil melangkah mendekati mereka yang sedang berbincang di ruang sebo. Pandangan Badrawati tidak lepas dari wajah perempuan itu, sedangkan Lareangon yang mengetahui subasita atau sopan santun segera menundukkan wajahnya. Perempuan cantik itu duduk di sebuah dampar kecil di sebelah kiri Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Perempuan hamil ini pasti Tuan Putri Kademang itu. Cantik, sayang, menyimpan hati yang jahat. Siapakah mereka ini, Baginda? Mereka adalah tamu-tamuku, Umang. Menilik wujudnya, mereka adalah orang-orang yang sederhana. Akan tetapi, mereka berdua menyimpan kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Yang masih bocah ini bernama Badrawati. Dan yang sudah dewasa ini, Lareangon. Badrawati dan Lareangon. Aku perkenalkan kepada kalian berdua. Ini adalah istriku, Ken Umang. Bersamaan, Badrawati dan Lareangon menghaturkan sembah kepada Ken Umang. Perempuan itu nampak angkuh dengan sikapnya. Badrawati yang semula terus memandangi wajah perempuan itu, kemudian menundukkan wajahnya. Pembicaraan yang semula terasa akrab dengan Baginda, kemudian berubah menjadi sedikit kaku. Ken Umang memang cantik jelita. Dalam dandanannya yang mewah, membuat istri kedua Baginda Singasari itu bagaikan perempuan yang berasal dari negeri antah berantah. Namun bocah kecil semacam Badrawati saja bisa merasakan betapa jahat dan judesnya pandangan mata orang itu. Perempuan yang cantik sekali. Tatapan matanya tajam tanpa riku.
memandang siapapun. Orang ini kelihatannya judes. Ia yang memerintahkan kepada embanya yang bernama Matisi itu untuk mencari dan mengupah tukang santet atau tukang tenung. Aneh juga, mengapa orang secantik ini menyimpan kedengkian hati semacam itu. Dari manakah mereka itu berasal, Baginda? Coba kau tanyakan sendiri, Ken Umang. Aku mohon Baginda yang menanyakan hal itu kepadanya. Baiklah. Kau sudah mendengar sendiri Lare Angon dan Badrawati. Jawablah. Hamba Baginda. Sebagaimana Baginda telah mengetahui, hamba tidak mempunyai asal. Hamba tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal. Dan kau Badrawati? Hamba tiada berbeda dengan Paman Lare Angon. Hamba tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Hamba tidak mempunyai asal dan tempat tinggal. Rumah hamba adalah kolong langit. Baik Badrawati maupun Lare Angon merasa aneh melihat kenyataan. Ken Umang tidak mau bertanya langsung, tetapi melalui Ken Arok. Seolah-olah derajat Ken Umang sedemikian tingginya, sehingga tidak sudi untuk berbicara langsung. Namun sebaliknya, jawaban Badrawati dan Lare Angon itu membuat Ken Umang merasa tidak senang. Kedua alisnya mencuat. Benarkah apa yang mereka katakan itu, Baginda? Bahwa mereka tidak mempunyai asal-usul? Bahkan bocah itu mengatakan rumahnya adalah kolong langit? Percayalah kepada apa yang mereka katakan, Umang. Mereka pengelana, mereka pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai-sampai mereka telah lupa pada asal-usul dari mana mereka berasal. Ampun, Baginda. Apakah mereka tidak sedang menyindir, Baginda? Mereka tentu tidak berani melakukan hal itu, Ken Umang. Di samping itu aku memang mengetahui dengan sebenarnya siapakah mereka. Meski Badrawati masih bocah, akan tetapi luas jelajah kakinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak sembarang orang yang bisa menyamainya. Rasanya hamba sulit mempercayainya, Baginda. Bisa dimengerti, Umang. Karena apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak sembarang orang sanggup melakukannya. Tetapi hamba tidak mengerti, mengapa Baginda bisa bergaul dengan orang-orang semacam itu? Sempurat rona merah merampati wajah Badrawati. Bocah itu serasa terbakar wajahnya, hingga bagaikan seekor kepiting yang direbus. Lare Angon menundukkan wajahnya. Meskipun Lare Angon sudah terbiasa mengendapkan gejolak hati macam apapun, namun kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Ken Umang itu terasa menyengat. Baginda nampak termangu, dan Badrawati yang kemudian mendongakkan kepalanya. Ampun Baginda, ampunkan hamba. Mohon jangan dianggap apa yang hamba sampaikan ini sebuah kelancangan. Akan tetapi sebaiknya hamba dan Paman Lare Angon mohon diri. Badrawati serentak akan berdiri. Lare Angon nampak bingung dan tidak segera mengambil keputusan. Namun ketika Lare Angon melihat Baginda tidak melarang apa yang dilakukan Badrawati, Lare Angon menyembah dan kemudian beringsut meninggalkan ruang sebo. Seharusnya kau tidak bersikap seperti itu, Umang. Hamba melihat mereka bukan orang yang pantas bergaul dengan Baginda. Kemudian kata-kata mereka yang menyindir kebiasaan Baginda di masa muda itu sama sekali tidak pantas diucapkan di hadapan Baginda. Itu karena kau tidak tahu siapa mereka, Umang. Aku tahu persis siapa mereka. Apa yang mereka katakan itu semuanya benar. Tidak mungkin, Baginda. Tidak mungkin seseorang tanpa asal-usul. Tidak mungkin pula bocah sekecil yang bernama Badrawati juga tanpa asal-usul. Bocah sekecil itu akan tetapi sudah pandai berbicara seperti itu. Tentu ia bergaul dengan orang-orang yang liar. Dan aku tidak habis mengerti mengapa orang macam itu bisa menghadap di ruang seba ini. Aku yang mengundang mereka, Ken Umang. Dan mengapa Baginda mengundang mereka? Aku bertemu dengan mereka di sebuah padepokan yang aku kunjungi di suatu hari. Bahkan kemudian sempat terjadi perkelahian. Mereka bukan orang sembarangan. Orang-orang yang sangat terbatas jumlahnya. Itulah sebabnya aku mengundang mereka untuk datang ke istana ini. Demi kepentingan Baginda sendiri, sebaiknya Baginda pertimbangkan baik-baik sebelum Baginda mengundang seseorang. Tanpa menunggu jawaban Baginda, Ken Umang menyembah dan kemudian melangkah meninggalkan ruang sebo. Ken Arok nampak menghela nafas berat.
Raja Singasari itu kemudian bergegas menuju ke sebuah ruang di ujung ruang Sebo. Pengaruh Ken Umang yang hamil beberapa bulan itu terhadap Ken Arok ternyata sudah mencengkram sedemikian kuatnya. Apa yang dilakukan Ken Umang ada kalanya tidak sepengetahuan suaminya. Tuan Putri memanggil hamba. Aku akan memerintahkan sesuatu kepadamu, Senopati Gemak Saroyo. Silakan Tuan Putri. Hamba akan melaksanakan perintah Tuan Putri. Kau melihat dua orang tamu yang baru saja menghadap Baginda? Hamba Tuan Putri. Hamba mengetahuinya. Orang itu menurut laporan membawa timang milik Baginda sebagai pertanda bahwa Baginda mengundangnya untuk menghadap. Akan tetapi aku tidak senang dengan mereka, Senopati. Mengapa Tuan Putri? Apakah mereka melakukan suatu kesalahan? Mereka tidak mempunyai sopan santun, tidak punya unggah-ungguh toto kromo. Boleh jadi mereka memang dikenal oleh Tuanku Baginda. Akan tetapi itu dulu, sebelum Baginda menjadi raja. Sekarang Tuanku Baginda sudah menjadi raja. Tidak seharusnya mereka bersikap seenaknya. Apakah memang demikian yang dilakukannya, Tuan Putri? Kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Demikian, Senopati Gemak Saroyo? Ampun, Tuan Putri. Hamba tentu tidak berani berprasangka demikian kepada Tuan Putri. Cepat ikuti dua orang itu. Terserah apapun yang kau lakukan. Tunjukkan rasa tidak senangku kepada mereka. Senopati Gemak Saroyo melangkah keluar dengan perasaan bimbang. Sudah beberapa kali Senopati yang masih muda itu dihadapkan pada persoalan yang menyulitkannya. Karena perintah dari Ken Umang itu, tanpa sepengetahuan Baginda, Lembayung Senja kemudian bergerak ke arah petang. Badrawati dan Lare Angon yang telah meninggalkan istana kembali ke rumah Ki Delung, di mana mereka menitipkan kuda-kudanya. Ki Delung kaget melihat kehadiran Badrawati dan Lare Angon kembali. Ki Delung mengira kedua orang yang menitipkan kuda-kudanya itu tidak akan kembali. Kalian? Kenapa dengan kami, Ki Delung? Kalian masih berani kembali kemari? Loh, kenapa? Bukankah kami masih mempunyai kuda-kuda yang kami titipkan kemari, Ki Delung? Kami juga belum berpamitan kepada Ki Delung. Jadi? Jadi kenapa, Ki Delung? Kalian akan mengambil kuda-kuda itu? Iya, tetapi tidak sekarang. Maksud kami masih akan menginap semalam di Singasari ini. Dan besok kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Dan bukankah kami telah membayar sejumlah tertentu sebagai upah atas kami menitipkan kuda-kuda kami itu? Atau apakah Ki Delung merasa keberatan? Dan kami harus segera pergi dari rumah Ki Delung? Begitukah? Kalian boleh pergi. Akan tetapi, kalian tidak boleh membawa kuda-kuda itu. Loh, mengapa bisa begitu, Ki Delung? Ya, karena kalian sudah tidak berhak lagi atas kuda-kuda itu. Kuda itu sekarang menjadi milikku, bukan milik kalian lagi. Nah, pergilah. Wah, itu namanya perampokan, Ki Delung. Ki Delung telah merampok kami. Bagaimana kalau kami tidak mau, Ki Delung? Apakah Ki Delung akan memaksa juga? Tadi pagi kalian telah menipuku. Timang itu bukan timang emas. Kalian penyulap. Kalian tukang sihir. Timang itu telah berubah menjadi batu. Kalian tukang sihir. Jadi Ki Delung percaya kalau kami adalah tukang sihir? Ya, kalian adalah tukang sihir. Baiklah. Memang tidak ada gunanya kami ingkari. Kami memang tukang sihir. Sebagaimana Ki Delung sebut-sebut, kami mampu menyulap sebongkah tanah menjadi emas. Dan kami mampu pula menyulap seorang manusia berubah menjadi seekor ular raksasa. Bagaimana Ki Delung? Bagaimana seandainya aku menyihirmu menjadi seekor ular raksasa atau seekor tupai? Bagaimana? Menyulap cuilan genting menjadi timang, Ki Delung telah melihatnya. Sekarang bagaimana seandainya Ki Delung aku sulap menjadi seekor tupai? Maukah Ki Delung? Wah, gila. Siapa yang gila? Mengapa kau akan melakukan itu kepadaku, ha? Bukankah Ki Delung juga bersikap seenaknya sendiri? Menurut kemauan dan kesenangan sendiri. Tadi pagi, Ki Delung menantang kami berdua untuk bertaruh ayam jago. Ki Delung sendiri yang menantang. Ki Delung yang membuat peraturan. Ki Delung ternyata kalah. Ki Delung bukannya saja ingkar, tetapi ternyata Ki Delung malah bermaksud merampas timangku. Itu artinya, kalau Ki Delung bisa semaunya sendiri, ya, kami juga bisa. Tentu menyenangkan sekali, bukan? Kalau kami menyulap Ki Delung menjadi seekor tupai, dan kemudian tupai itu kami berikan pada bocah-bocah kecil, mereka tentu akan merasa senang sekali karena mendapatkan sebuah permainan yang mengasyikkan. Ki Delung menjadi sangat pucat. Ki Delung tidak mengira kedua orang itu mengancamnya sedemikian rupa. Benar-benar sebuah ancaman yang menakutkan dan terasa mengerikan.
Ki Delung tidak mampu membayangkan bagaimana keadaannya jika Badrawati yang mampu mengubah kreweng menjadi timang itu mengutuknya menjadi seekor tupai. Namun tiba-tiba sekitar 5 orang prajurit berkuda dipimpin oleh seorang senopati telah mengepung tempat itu. Senopati dan para prajuritnya berloncatan turun dari kuda dan segera mengepung membentuk lingkaran. Pedang-pedang telah dicabut. Ki Delung ketakutan sekali. Kalian berdua yang tadi menghadap Baginda, bukan? Benar, Ki prajurit. Aku Senopati Gemak Saroyo. Aku akan bertanya sesuatu pada kalian. Apakah yang Tuan Senopati akan tanyakan? Apa yang telah kalian perbuat di istana? Maaf, Tuan Senopati. Apakah ada kesalahan yang telah kami perbuat di istana? Menurut yang kami dengar, kalian telah melakukan sesuatu yang tidak pantas di istana. Maaf, Tuan Senopati. Menurut perasaan kami tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas di istana Singasari. Jangan berusaha ingkar. Jawab yang jujur. Maafkan pertanyaanku jika terasa lancang, Tuan Senopati. Tapi siapakah yang telah memerintahkan kepada Tuan Senopati menyusul kami berdua? Senopati Gemak Saroyo kebingungan mendapatkan pertanyaan yang tidak terduga dari Badrawati, bocah kecil yang menurut hitungannya tidak tahu apa-apa. Gemak Saroyo menjadi resah. Sebenarnya lah di dalam hatinya telah tumbuh kebimbangan karena dia merasa harus melakukan tugas yang bertentangan dengan kata hatinya. Nah, apa yang akan dilakukan Senopati Gemak Saroyo? Serta bagaimana sikap Badrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.